Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernalia Nur Hasanah, NIM 442100713. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Corporate dan Human Relation untuk menganalisis gaya komunikasi tokoh. Tokoh yang akan saya analisis di sini adalah Bupati Lebak atau Hj. Oktavia Jayabaya. Pengertian gaya komunikasi. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, dalam Ruliana 2014-31, gaya komunikasi didefinisikan sebagai perangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari gaya komunikasi yang digunakan tergantung pada maksud dari pengirim atau sender dan harapan dari penerima atau receiver. Sedangkan gaya komunikasi pimpinan adalah perilaku komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya. Gaya komunikasi yang pertama yang digunakan oleh Bupati Lebak adalah gaya komunikasi dua arah atau the equalitarian style. Karena dalam kepemimpinan harus ada timbal balik. Dengan gaya komunikasi dua arah ini, kepemimpinan dapat dilakukan dengan cara terbuka agar setiap bawahan atau anggota organisasi berhak mengemukakan pendapat. Jadi di sini pemimpin memberikan kesempatan bagi bawahannya atau anggota terhadap pengambilan keputusan organisasi. Maka dari itu, komunikasi ini sangat efektif dalam kepemimpinan karena dapat memberikan pendapat agar hal-hal yang tidak diperlukan dalam kepemimpinan bisa diubah atau dihilangkan jika tidak sesuai dengan prinsip keseluruhan anggota ataupun berakibat tidak baik untuk rakyat. Dalam komunikasi dua arah ini membuat komunikasi terjalin antara pemimpin tidak kaku dan akrab. Artinya, komunikasi yang dilakukan dengan baik sehingga bisa bekerja sama dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan pemimpin. Yang kedua, komunikasi yang digunakan adalah gaya komunikasi satu arah atau controlling style. Pada gaya komunikasi ini, kepemimpinan akan mempengaruhi bawahannya untuk melakukan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, gaya komunikasi ini biasanya digunakan ketika sedang sidak. Dalam gaya komunikasi ini, Bupati Lebak harus membatasi dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Bawahannya pun diharuskan untuk mengikuti keputusan baik yang ada secara spontan maupun yang telah dipikirkan secara matang oleh pimpinan. Dalam hal ini, pemimpin tidak takut dengan pandangan negatif orang lain, justru pemimpin akan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk memaksa orang lain mematuhi pandangannya. Pesan-pesan yang berasal dari komunikasi satu arah ini tidak berusaha menjual gagasan agar dibicarakan bersama, namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang sedang dilakukannya. Yang ketiga, gaya komunikasi yang digunakan adalah gaya komunikasi dinamis. Nah, gaya komunikasi dinamis ini bisa dikatakan cenderung agresif. Hal ini dikarenakan orientasi utama dari sang pengirim pesan adalah tindakan atau act oriented. Dalam gaya komunikasi dinamis ini, di sini pemimpin harus bersikap lebih agresif dalam menyampaikan pesan dan menangkap pesan secara verbal baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya ketika rakyat menerima bantuan dari pemerintah, tapi malah salah sasaran dan banyak keluhan, baik melalui media sosial maupun saat ada kesempatan tatap muka, maka dari itu, ini sangat menjadi perhatian bagi Bupati Lebak agar bisa lebih memantau pemerataan bantuan dari pemerintah kepada bawahannya. Gaya komunikasi yang digunakan terakhir adalah gaya komunikasi terstruktur. Dalam gaya ini, pesan dikirim dan disampaikan secara teratur dan sistematis untuk mendapatkan suatu perintah tertentu. Pada gaya komunikasi ini, Bupati Lebak menggunakan pesan verbal, baik secara tertulis maupun lisan, untuk memantapkan perintah yang baru dilaksanakan, seperti penjadwalan tugas dan pekerja serta struktur organisasi. Pemimpin yang mengirim pesan harus lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain, dengan jalan berbagi informasi tentang aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam komunikasi ini, Bupati Lebak biasanya menggunakan komunikasi verbal, baik lisan maupun tertulis.
biasanya berupa surat resmi atau mengadakan pertemuan langsung untuk menginstruksikan perintah agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.